Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisa Miasih dengan NIM 186220143 dari kelas 6 SIP 3 pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kembali untuk mengulang materi-materi yang sudah saya presentasikan sebelumnya, yaitu mata kuliah saya, metodologi penelitian akuntansi. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan kembali metodologi penelitian secara komprehensif dan sistematis. Nah, yang pertama, kita perlu tahu nih, apa sih itu penelitian? Nah, penelitian itu adalah suatu pekerjaan ilmiah yang bermaksud mengungkapkan rahasia ilmu secara objektif dengan dibentengi bukti-bukti yang lengkap dan kokoh. Jadi, kita tidak bisa melakukan penelitian jika tidak disertai dengan bukti-bukti. Nah, untuk pengertian masalah penelitian yang dapat diangkat untuk diteliti secara ilmiah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada masalah penelitian harus tampak dan dirasakan sebagai suatu tantangan bagi peneliti untuk dipecahkan dengan mempergunakan keahlian atau kemampuan profesionalnya. Lalu masalah penelitian merupakan kondisi yang menunjukkan kesenjangan atau GAP antara peristiwa atau keadaan nyata dengan tolak ukur tertentu sebagai kondisi ideal atau seharusnya bagi peristiwa atau keadaan tertentu. Nah, masalah penelitian itu juga untuk menunjukkan keraguan yang timbul terhadap suatu peristiwa atau keadaan tertentu berupa kesangsian tentang tingkat kebenarannya suatu peristiwa atau keadaan. Nah, untuk membantu peneliti dalam menyeleksi dalam usaha menyeleksi dan merumuskan masalah dan submasalah yang patut dibahas secara ilmiah, ada beberapa kriteria yang perlu mendapat perhatian untuk para peneliti. Nah, yang pertama itu ada masalah penelitian, itu harus dipilih yang berguna untuk diungkapkan. Jadi tujuan penelitian itu untuk apa sih gitu? Fungsinya untuk apa kita meneliti itu. Nah, yang kedua, ada masalah yang dipilih harus relevan dengan kemampuan atau keahlian peneliti. Jadi, harus ada kesesuaian antara peneliti dengan apa yang akan diteliti. Nah, terus yang ketiga, ada masalah penelitian harus menarik perhatian untuk diungkapkan. Nah, ada dua pendekatan nih untuk memperoleh kebenaran. Yang pertama ada pendekatan non-ilmiah dan yang kedua ada pendekatan ilmiah atau biasa disebut juga metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Nah, pendekatan non-ilmiah atau metode ilmiah itu apa sih? Nah, yang pertama kita harus menggunakan akal sehat, prasangka, intuisi, penemuan kebetulan, dan coba-coba atau pendapat otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Nah, sedangkan metode ilmiah, yaitu dengan pendekatan ilmiah, orang berusaha untuk memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji untuk siapa saja yang berkehendak untuk mengujinya. Nah, lalu metode dasar dan macam-macam penelitian. Yang pertama itu ada peneliti historis bertujuan membuat atau rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Nah, yang kedua ada penelitian deskriptif. Nah, bertujuan membuat pencanderaan atau deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang bersifat populasi atau daerah tertentu. Peneliti perkembangan, nah bertujuan untuk menyelidiki pola dan perurutan pertumbuhan dan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Nah, lalu ada rencana penelitian nih.
Untuk melakukan observasi dengan tujuan tertentu atau suatu penelitian, jelas diperlukan suatu rencana kegiatan yang terinci yang umum disebut rencana atau proposal penelitian. Nah, suatu rencana penelitian itu pada umumnya memuat pembahasan tentang sub pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan penelitian, hipotesis, metode pengumpulan data, ataupun metode analisis. Nah, latar belakang. Pada dasarnya latar belakang itu menjelaskan apa sebab penelitian dilakukan, akan tetapi dianjurkan pembahasannya disertai dengan hasil penelitian terkait yang telah dilakukan sendiri maupun oleh peneliti lain. Selanjutnya dapat dikemukakan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain. Latar belakang yang baik atau sempurna akan menunjang penentuan permasalahan yang akan dikemukakan. Nah, metode atau mendefinisikan permasalahan dipandang merupakan bagian yang terpenting dalam menyusun rencana penelitian. Permasalahan pada umumnya dikemukakan dengan kalimat bentuk pertanyaan, tetapi tidak merupakan keharusan. Nah, tujuan penelitian itu untuk apa sih? Nah, tujuan penelitian dapat dibedakan antara tujuan umum dan tujuan khusus. Secara sederhana, tujuan suatu peneliti merupakan jawaban atau hasil pemecahan masalah yang dikemukakan. Ada hipotesis nih. Hipotesis merupakan suatu argumen yang akan diuji kebenarannya, di mana tidak setiap penelitian harus menuliskan hipotesisnya. Nah, ada metode pengumpulan data. Dalam bagian ini dikemukakan antara lain populasi, sampel, dan cara pemilihannya, ukuran sampel, variabel, dan instrumen yang akan digunakan. Jika menggunakan data sekunder atau primer yang dikumpulkan oleh peneliti lain atau lembaga tertentu, hal-hal tersebut juga dapat dikemukakan. Lalu ada metode analisis nih, banyak sekali metode yang digunakan. Berdasarkan pengalaman sering digunakan metode analisis statistika yang merupakan perhitungan-perhitungan matematis untuk melihat kecenderungan suatu objek penelitian. Nah, ditinjau dari variabel yang diteliti, dapat juga digunakan metode analisis multivariat yang menghubungkan proses antara berbagai variabel. Nah, eksperimen yaitu eksperimen laboratorium dan eksperimen alamiah. Nah, penelitian survei, penelitian partisipasi, dan penelitian kepustakaan. Nah, eksperimen. Pada dasarnya eksperimen dilakukan untuk mempelajari bagaimana pengaruh sebuah perlakuan atau lebih terhadap variabel respon yang diperhatikan. Nah, misalnya pengaruh unsur silikon terhadap besi cor kelabu laboratorium nih, pengaruh pupuk atau obat tertentu pada hasil padi alami atau laboratorium, dan pengaruh penggunaan ganja terhadap masyarakat nih, alami ya. Nah, penelitian survei. Penelitian survei itu selalu dikaitkan dengan sampel, sehingga peneliti survei juga disebut sampel survei. Nah, misalnya untuk mempelajari kadar pencemaran sungai nih dan perilaku penyimpangan seksual pada mahasiswa, diambil sampel yang selalu merupakan bagian yang sangat kecil dari air sungai dan para mahasiswa yang ingin dipelajari. Nah, penelitian partisipan, apa sih itu? Nah, dalam penelitian semacam ini, si peneliti melakukan pengamatan atau observasi dengan berada di wilayah atau lingkungan yang diteliti sehingga proses dan peristiwa yang ada dapat dipelajari. Nah, ada juga penelitian kepustakaan nih. Nah, yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan. Nah, contoh-contohnya penelitian semacam ini adalah penelitian sejarah, berbagai penemuan rumus-rumus di bidang matematika, dan statistika, dan lain sebagainya. Nah, lalu ada teori konsep dan perumusan hipotesis ya.
Nah, landasan teorinya itu apa sih? Nah, usahakan pustaka terbaru ya, relevan dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Nah, manfaat landasan teori itu apa sih? Nah, yang pertama itu memperdalam pengetahuan tentang bidang yang akan diteliti. Nah, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan, serta memperjelas masalah penelitian. Untuk landasan teori sendiri, ada yang pertama itu ada A, grand teori dan penelitian sebelumnya. Lalu ada kerangka konsep. Nah, paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Dan tidak kalah pentingnya juga itu ada desain penelitian. Untuk apa sih desain penelitian itu dilakukan? Yang pertama itu rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan seperti populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, atau metode analisis data. Definisi operasional itu apa sih, Kak? Nah, definisi operasional itu adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Nah, macam-macam skala pengukuran itu ada skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala interval itu biasa digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Contohnya seperti ini, kamu setuju, dia tidak setuju, ataupun ragu-ragu, tidak setuju, ataupun sangat setuju. Nah, ada namanya juga skala Goodman. Nah, skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, data yang didapat, interval atau rasio. Skala nominal nih. Nah, skala nominal itu untuk pengukuran apa sih, Kak? Nah, skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya hitam dengan putih, perempuan dengan laki-laki, TV LED dengan TV tabung, ataupun departemen akuntansi dengan departemen pemasaran. Nah, terus ada macam-macam skala pengukuran nih. Ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating atau peringkatnya. Misalkan si A itu juara 1. Nah, terus si B ini juara 2, si C ini juara 3, si D ini juara juara 4. Jadi ada tingkat-tingkatannya nih, dia berupa peringkat. Nah, lalu ada populasi teknik sampling. Nah, ini teknik sampling jangan dilupakan ya, karena ini juga merupakan bagian penting dari suatu penelitian. Nah, pertama itu harus tahu dulu nih populasi dan sampel. Populasi itu apa sih, Kak? Nah, populasi itu seperti wilayah generalisasi ya, yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik. Lalu ada sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling itu ada apa aja sih, Kak? Nah, yang teknik sampling itu yang pertama ada probability sampling ya. Nah, itu digunakan ketika memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, teknik ini meliputi ada simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan sampel anggota dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi tersebut. Lalu yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen. Lalu ada yang C itu disproportionate stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Yang D ada cluster sampling nih atau area sampling. Secara gampangnya itu bisa disebut sebagai untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti itu sumber datanya itu sangat luas. Nah, lalu yang kedua nih, bagian dari teknik sampling itu ada non-probability sampling. Kenapa sih, Kak, dikatakan non-probability sampling itu? Karena teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Nah, bagian-bagiannya itu ada sampling sistematis. Kenapa dinamakan sistematis? Karena teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Lalu ada sampling kuota.
ada sampling purposif, sampling jenuh, dan snowball sampling. Nah, untuk yang paling banyak digunakan itu adalah sampling purposif dan snowball. Karena kedua sampling itu menunjukkan data yang bisa dibilang lebih mudah lah, seperti itu. Nah, lalu ada analisis data nih. Pertama, dalam melakukan suatu penelitian, kita harus bisa menganalisa data. Nah, data apa aja sih itu? Nah, analisis data itu dalam penelitian, analisis data itu merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data yang terkumpul. Nah, kegiatan dalam analisis data itu meliputi seperti yang pertama itu mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Lalu ada mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Dan yang ketiga itu menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab perumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Nah, teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Dapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif dan statistik inferensial, meliputi statistik parametris dan non-parametris. Nah, apa sih itu Kak pengertiannya? Kok bisa dikatakan deskriptif dan statistik, lalu apa bedanya? Nah, di sini saya akan jelaskan kembali. Statistik deskriptif itu merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, penelitian dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisanya. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil, tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Termasuk dalam statistik deskriptif di antara lain adalah seperti penyajian melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, dan lain-lain. Nah, dalam statistik deskriptif itu biasanya juga dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan menganalisis regresi dan membuat perbandingan antara variabel satu dengan variabel lain dengan rata-rata sampel atau populasi yang digunakan. Nah, statistik inferensial itu sering juga disebut sebagai statistik induktif atau statistik probabilitas karena teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Nah, lalu ada statistik parametris nih. Apa sih Kak itu Kak? Kenapa kita harus pakai itu? Kenapa sih Kak kita kok banyak banget tahap-tahapan untuk melakukan penelitian? Nah, yang pertama harus tahu dulu nih statistik parametris. Nah, yaitu digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan dan parametris ini statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Nah, mungkin banyak di sini yang masih bingung kenapa sih Kak kok penelitian harus memakai analisa data, harus memakai rumus-rumusnya, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Jadi di sini kita ketika ingin melakukan suatu penelitian itu harus disertai bukti-bukti dan analisis data yang tepat agar kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Jadi setiap penelitian itu harus bertujuan untuk meneliti suatu atau untuk mencari kebenaran lah dari suatu
permasalahan. Jadi fungsi dari penelitian tersebut untuk memecahkan suatu masalah dengan bukti-bukti yang sudah nyata ataupun bukti-bukti real, sehingga bukti kebenarannya atau kebenarannya itu tidak diragukan lagi karena kita menggunakan seperti rumus-rumusnya, analisis datanya, semuanya sudah dilakukan sesuai standarnya dan sudah diikuti dengan bukti-bukti yang real, jadi tidak perlu diragukan lagi sehingga dapat dipercayai oleh umum seperti itu. Nah, dari penjelasan saya di atas, saya menarik kesimpulan bahwa kegunaan penelitian itu untuk yang pertama, memahami masalah. Peneliti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu. Lalu yang kedua itu memecahkan masalah, yaitu peneliti meminimalkan atau menghilangkan masalah tersebut. Dan yang terakhir itu mengantisipasi masalah. Peneliti mengupayakan agar masalah tidak terjadi. Nah, perkembangan teori dan sains tidak dapat dipisahkan dari penelitian nih. Jadi teori dan sains akan senantiasa diuji dengan dinamika lingkungan yang terjadi. Nah, seorang peneliti bidang akuntansi ataupun tidak terkecuali perlu memahami dimensi-dimensi penelitian dalam merencanakan dan mendesain penelitian sehingga penelitian termasuk dapat efektif dan efisien dalam mencapai sasarannya dengan analisis-analisis yang tepat sesuai dengan metode penelitian akuntansi yang berlaku dan tidak mengesampingkan kemajuan-kemajuan sains ataupun teknologi. Saya rasa cukup sampai di sini video saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.